Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Dan teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita dibimbing oleh firman Tuhan dan semakin berhikmat. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus keluar dari mulut kita, dan apa yang tidak seharusnya keluar dari mulut kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang tertulis diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita membiarkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Amsal 10 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perkataan bijak yang mengatakan diam itu lebih baik daripada banyak berbicara. Dengan berdiam, orang tidak akan mengetahui kekurangan kita. Dengan berdiam diri, orang tidak akan mengetahui kelemahan kita. Dengan diam, orang tidak tahu bahkan kebodohan kita. Tetapi ketika kita banyak bicara, justru semakin terlihatlah kekurangan, kelemahan, dan kebodohan kita. Kenapa orang suka berbicara? Karena dia pikir dia pintar dan orang harus mendengarkan. Padahal orang yang bijaklah ketika dia boleh berdiam diri di hadapan banyak orang, bahkan boleh mendengarkan orang lain untuk berbicara. Makanya saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kita, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Itu adalah nasihat daripada Rasul Yakobus. Dan dia katakan, ingatlah hal ini. Dengan tegas dia mengatakan, ingatlah hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kata-kata yang sia-sia yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita, yang tidak bermanfaat, bahkan itu tidak membangun, tidak benar atau kebohongan, maka ingat, itu harus kita pertanggungjawabkan. Perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang menghina, mengolok-olok orang lain, hanya menonjolkan diri kita, itu harus akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan saudara-saudara oleh Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap perkataan kita, apalagi yang tidak baik, yang sia-sia, kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti kita dilarang untuk berbicara. Bukan berarti kita dituntut untuk diam, bukan. Ada saatnya kita berbicara dan ada saatnya juga kita berdiam. Saat kapankah kita berbicara? Saat sesuatu itu penting, yang benar harus disampaikan. Saat kapankah kita berbicara? Saat orang berlaku jahat kepada orang lain, itu kita harus berangkat berbicara. Saat orang melakukan kejahatan kepada orang lain, saat orang melakukan ketidakadilan, kita harus berbicara. Bahkan bukan hanya berbicara, tapi kita harus berteriak, mengatakan ketidakadilan itu, menentang ketidakadilan itu.
Tetapi bila sesuatu tidak dipentingkan, tidak dibutuhkan, atau sesuatu itu hanya sia-sia, lebih baik kita diam saja. Nah, sekarang saudara-saudara yang menjadi pertanyaan kepada kita, lantas saat kapankah kita boleh berbicara? Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, kita boleh berbicara kalau perkataan kita itu adalah baik untuk orang lain. Jika itu akan menyakiti hati orang lain, jika itu akan mempermalukan dan menghina orang lain, jangan katakan perkataanmu. Jadi kalau itu baik, lakukan dan berkata-katalah. Kalau itu memuji, menguatkan, menginspirasi, meneguhkan orang lain, semakin menyemangati orang lain, berbicaralah kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, apakah yang kita katakan itu adalah hal yang benar? Kalau itu merupakan hal yang benar, bukan kebohongan, apalagi bukan membuat orang berugi karena perkataan-perkataan kita itu, karena bohong yang kita lakukan itu, atau kecurangan-kecurangan yang kita lakukan itu, maka kita harus diam. Menahan dirilah daripada berbohong. Karena orang ketika semakin banyak berbicara, maka berkeluaranlah dusta dan kebohongan dari mulut orang yang terlalu banyak bicara. Nah, yang ketiga, kapankah kita boleh berbicara? Kalau pembicaraan kita itu bermanfaat. Jika itu malah merendahkan orang lain atau tidak menjadi berkat dan tidak ada manfaatnya sama sekali, jangan katakan. Sebaliknya, jika yang akan kita katakan itu adalah hal yang baik, yang benar, bermanfaat, katakanlah. Maka dengan itu Allah akan dimuliakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita sudah tahu kapan saatnya kita berbicara. Apa yang harus kita bicarakan dan bagaimana cara mengatakannya. Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami jangan terlalu banyak bicara. Lebih baik kami diam kalau segala sesuatu itu tidak benar. Kalau segala sesuatu itu tidak membawa kebaikan. Apalagi kalau segala sesuatu itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Semoga kami semakin bijak untuk mengatakan perkataan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari pergunakan perkataan yang baik. Dan tidak perlu berbicara terlalu banyak kalau itu tidak bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.